Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, berikut ini seri pendalaman materi yang ketujuh, yakni cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi ini sebagai penambah pengetahuan ilmu kebahasaan bagi siswa SMA, SMK atau sederajat agar siap menghadapi TKA. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Contoh gagasan pokok, kalimat utamanya ada bermacam-macam tempe, maka gagasan pokoknya adalah macam-macam tempe. Gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf pada paragraf deduktif dan di akhir paragraf pada paragraf induktif, atau di awal kemudian diulang di akhir paragraf pada paragraf deduktif induktif. Ciri-ciri gagasan pokok: yang pertama, terdiri atas suatu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Dua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, tersusun atas topik permasalahan utama yang diperjelas lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Kelima, gagasan pokok yang terletak di awal paragraf biasanya ditandai dengan kata ada bermacam-macam. Pada prinsipnya, definisi tentang sesuatu, manfaat tentang suatu, perbedaan antara ini dan itu, dan sebagainya. Yang keenam, gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata-kata seperti oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, kesimpulannya, dengan demikian, dan sebagainya. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung atau supporting idea adalah suatu uraian atau informasi tambahan yang melengkapi gagasan pokok atau bisa diartikan sebagai kalimat yang menjelaskan dan melengkapi gagasan pokok secara detail. Ciri-ciri gagasan pendukung: yang pertama, memperdalam dan memperjelas gagasan pokok. Yang kedua, terdiri atas lebih dari satu kalimat. Yang kedua, menjabarkan masalah secara rinci. Yang ketiga, memuat contoh atau data atau penjelasan. Contoh paragraf deduktif: protein adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan bisa diperoleh dari dua sumber, yakni protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bersumber dari daging dan produk hewan. Contoh protein hewani adalah daging merah, daging ikan, daging unggas, telur, hingga produk turunan olahan susu seperti mentega, keju, dan krim. Sementara protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Contoh protein nabati adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan tertentu. Gagasan utamanya adalah protein adalah zat gizi yang dibutuhkan manusia. Kalimat utama ada di awal paragraf. Ini ada ciri definisi protein adalah. Contoh paragraf induktif: berenang merupakan olahraga yang sangat baik untuk menguatkan otot jantung agar proses pompa darah ke jantung berjalan lebih optimal. Olahraga berikutnya yang disarankan adalah lari pagi yang akan melancarkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Bersepeda juga menjadi opsi olahraga yang baik untuk kesehatan jantung dengan durasi selama 30 menit sehari. Jadi, seluruh olahraga tersebut sangat disarankan untuk menjaga kesehatan jantung sehingga menurunkan risiko serangan jantung. Gagasan utama: olahraga menjaga kesehatan jantung. Kalimat utama ditandai dengan kata jadi atau kalimat tersebut pada dasarnya merupakan kesimpulan, ada di akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif induktif: merokok sudah lama diketahui memberikan dampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif yang ikut menghirup asap rokok di sekitarnya. Rokok mengandung bahan kimia berbahaya hingga mencapai lebih dari 4.000 jenis zat. Merokok berisiko tinggi menyebabkan penyakit paru-paru kronis, kanker, hingga serangan jantung. Oleh karena itu, merokok bisa menyebabkan banyak sekali dampak negatif bagi tubuh. Gagasan utama: merokok menyebabkan dampak negatif bagi tubuh. Ini ada kata dampak, ada di awal paragraf dan diulang lagi di akhir paragraf, menandakan bahwa paragraf ini adalah paragraf deduktif induktif. Latihan: bacalah teks di bawah ini. Ada 3 jenis padi, yaitu padi sawah, padi gogo, padi ladang. Padi sawah merupakan jenis padi yang paling umum ditanam di dataran rendah dengan irigasi yang baik. Ciri utamanya adalah batang tinggi dan daun lebar yang memaksimalkan penyebaran sinar matahari.
Padi koko dikenal tahan terhadap kekeringan dan cocok ditanam di lahan tada hujan. Batangnya lebih pendek dan daunnya lebih sempit. Padi ladang tumbuh di lahan kering dengan perawatan minim. Nomor 1, gagasan pokok teks tersebut adalah A. 3 jenis padi. B. Ciri utama padi sawah. C. Padi sawah tumbuh di dataran rendah. D. Padi koko ditanam di lahan tada hujan. E. Padi ladang tumbuh di lahan kering. Kunci jawaban paragraf di atas adalah paragraf deduktif karena kalimat utama ada di awal paragraf. Bacalah teks di bawah ini. Tubuh kita membutuhkan vitamin A, vitamin B kompleks, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selain vitamin, tubuh kita juga membutuhkan mineral yang dibutuhkan tubuh kita, meliputi kalsium, zat besi, magnesium, kalsium, dan selenium, serta zinc. Jadi, vitamin dan mineral adalah zat gizi esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. 2. Gagasan pokok teks tersebut adalah A. Tubuh kita membutuhkan vitamin. B. Tubuh kita membutuhkan mineral. C. Tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral. D. Tubuh kita membutuhkan vitamin A, B, C, D, dan K. E. Di dalam mineral terkandung kalsium dan zat besi. Kunci jawaban C. Paragraf di atas adalah paragraf induktif ditandai dengan kata jadi di akhir paragraf. Nomor berikutnya, bacalah teks di bawah ini. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menyuburkan rambut, menghilangkan ketombe, menyembuhkan luka, dan menghilangkan jerawat. Lidah buaya juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai oksidan. Jadi, lidah buaya memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh kita. 3. Gagasan pokok teks tersebut adalah A. Manfaat dan khasiat tanaman lidah buaya. B. Tanaman lidah buaya dapat menyuburkan rambut. C. Tanaman lidah buaya dapat menghilangkan ketombe. D. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. E. Tanaman lidah buaya mengandung zat yang berfungsi sebagai oksidan. Kunci jawaban C. Paragraf di atas adalah paragraf deduktif induktif. Gagasan utama ada di awal dan akhir paragraf. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 4, kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah A. Dengan demikian, olahraga sangatlah penting bagi kesehatan tubuh kita. B. Ada beberapa jenis tempe, diantaranya tempe kedelai dan tempe gembus. C. Oleh karena itu, menjadi anggota DPR jangan melupakan suara rakyat. D. Pada prinsipnya manusia membutuhkan gizi untuk kesehatan tubuh. E. Contoh sampah anorganik adalah kertas, plastik, botol, dan sejenisnya. Kunci jawaban E. Jawaban memenuhi syarat ciri-ciri kalimat pendukung, yaitu memuat contoh data dan penjelasan. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe. Meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.